Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan klausa join dan beberapa fungsi yang dapat kita gunakan dalam SQL Plus begitu ya. Nah, sebelum itu apa sih kegunaan atau manfaat dari klausa join ini? Nah, klausa join ini dapat kita gunakan untuk menggabungkan antara dua tabel atau lebih begitu ya, untuk mengambil isi atau eh, kolom atau baris yang terdapat dalam tabel tersebut. Nah, ini semua tergantung dari bagaimana kita mendesain tabel-tabel tersebut berdasarkan apa yang telah kita modelkan di data modeler sebelumnya begitu ya. Nah, untuk praktek kali ini saya telah menyiapkan dua tabel begitu ya. Saya coba lihat dulu isi tabel ya, dalam user ini. Select table name from user tables gitu ya. Nah, kita punya dua tabel, yaitu yang pertama adalah tabel faktur, dan kemudian tabel customer begitu. Nah, untuk tabel faktur sendiri isinya adalah, ntar kita cek dulu apa saja isi dari si tabel faktur ini gitu ya. Teks faktur. Nah, faktur ini memiliki 4 kolom. Itu yang pertama, nomor faktur, kemudian transaksi, kode supplier, dan kode customer. Nah, sedangkan untuk si customer sendiri, tabel customer-nya, dia mempunyai... Nah, dia memiliki 2 kolom, yaitu yang pertama, kode customer, dan kemudian nama customer. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengambil nomor faktur, nomor transaksi, dan nama customer begitu ya. Nah, disinilah kegunaan dari klausa join ini. Klausa join tersendiri itu ada berbagai jenis, yaitu ada yang natural join, kemudian ada yang inner, ada yang outer, ada inner dengan kasus begitu, ada outer dengan kasus, dan berbagai klausa join lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemokan klausa join yang natural begitu ya, serta join yang biasa begitu. Nah, misalnya saya ingin mengambil nomor faktur, kemudian nomor transaksi, dan kemudian nama customer. Saya bisa menggunakan sintak seperti ini ya. Select nomor faktur, kemudian nomor transaksi, kemudian nama customer, from, nah ini dia, from faktur, karena kita tulis faktur pertama begitu ya, join customer gitu, using. Nah, nanti kita akan coba untuk menjelaskan apa sih kenapa dia pakai using, kenapa dia nanti ada pakai body yang lain begitu. Using co customer. Nah, seperti itu. Kita sudah berhasil mengambil nomor faktur, kemudian nomor transaksi, dan kemudian nama customer dari dua tabel tersebut berdasarkan, nah, using ini dapat kita tekan berdasarkan nomor co-customer. Kenapa kita pilih co-customer? Karena co-customer sendiri adalah primary key dari customer, ya, tabel customer, dan dia juga merupakan foreign key-nya dari si tabel faktur. Nah, setelah kita membuat tadi klausa join yang sederhana begitu ya, kita akan mencoba untuk menggunakan alias. Nah, apa sih itu alias begitu ya? Alias ini dapat kita ibaratkan sebagai kata ganti untuk lebih mempermudah kita begitu untuk melakukan si klausa join ini. Saya akan melakukan hal yang sama begitu untuk menyeleksi tadi ada nomor faktur, kemudian nomor transaksi, dan kemudian customer gitu ya. Kita akan coba lagi select gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan alias FK untuk faktur gitu.
FK kode faktur begitu. Kemudian FK no transaksi. Oh, maaf. FK nomor faktur. Kemudian FK no transaksi. Kemudian nah, karena kita akan mengambil nama customer di dalam tabel customer, kita membuat alias baru yaitu CS gitu ya. Alias ini terserah kita mau bagaimanapun, misalnya Anda nyaman dengan satu huruf saja aliasnya, atau dua huruf atau tiga huruf gitu, terserah. Tergantung dari preferensi atau kemauan kita sendiri. Saya buat di sini. Tapi setelah menggunakan alias, kita harus tetap menuliskan begitu nama tabelnya secara benar, gitu ya. Select FK nomor faktur, kemudian FK nomor transaksi, kemudian CS nama customer, from faktur. Nah, biar dia bisa mengidentifikasi FK itu apa sih? Kata si SQL Plus-nya. Kita buat di sini FK. Join. Oke. Customer CS begitu juga sama dengan yang tadi kita buat CS di sini on. Nah, kita lihat tadi yang menjadi foreign penghubung begitu ya antara si tabel faktur dan tabel customer ini adalah si kode customer. Maka kita akan membandingkan dua kolom tersebut. Pertama kita buat dulu FK customer begitu ya. Customer banding dengan CS customer. Nah, hasilnya akan sama saja, cuman ini kita sudah berhasil untuk menggunakan alias seperti itu. Nah, selain itu juga kita dapat melakukan berbagai fungsi dalam penulisan database ini. Berbagai fungsi tersebut bisa berupa merubah huruf, merubah angka, menghilangkan huruf, menampilkan apa yang kita inginkan, dan segalanya. Dan tergantung dari apa yang kita perlukan begitu. Nah, sekarang saya akan coba untuk menampilkan bagaimana supaya nama customer ini hurufnya, ini kan sekarang di depannya besar, kemudian nama kecil kan. Nah, saya akan coba menampilkan bagaimana supaya nama ini huruf kecil semua, gitu ya. Kita dapat menggunakan fungsi lower, gitu. Fungsi lower, kemudian ini tetap sama, ya. Nah, seperti itu. Hurufnya ini, karena kita sudah melakukan fungsi lower, dia akan menjadi lebih kecil. Kalau besar semua bagaimana? Sama saja, cuman kita rubah fungsinya ini menjadi upper. Gitu. Uppercase begitu ya. Ini tetap from faktur begitu, sama saja. Nah, dia akan menjadi huruf besar semua, seperti itu. Baik, demikian presentasi singkat saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata atau hal yang tidak dapat dipahami begitu. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang sah dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.